Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok batu bara ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu analisis batu bara pada bab sumber daya alam, energi, dan lingkungan, mata kuliah Geologi Fisik GL 2011. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Sukmana dengan NIM 123232071. Lalu ada teman saya Nela Kurniati dengan NIM 123232062. Ada Rizka Dwi Noviandra 123232064. Dan Seva Diwa Pangestu dengan NIM 123232078. Oke, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan apa itu batu bara. Batu bara adalah sumber energi yang dapat terbakar atau yang disebut bahan bakar fosil yang berasal dari bahan organik dan terdeposit bersama sedimen plastik, kimiawi, serta biogenik selama ratusan juta tahun yang lalu. Batu bara memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen, dan juga batuan yang tersisa dalam kategori sedimen yang sepenuhnya terdiri dari bahan organik tumbuhan yang terkompresi menjadi batuan di bawah pengaruh panas dan tekanan yang meningkat selama proses penguburan. Next. Baik, kemudian saya akan menjelaskan proses pembentukan batu bara. Proses pembentukan batu bara dimulai dari penggambutan atau petrification hingga pembatubaraan qualification. Nah, proses penggambutan disebut juga dengan proses biokimia. Pada proses ini terjadi perubahan kimia dan penguraian tumbuhan oleh mikroba karena terbentuk dari akumulasi tumbuhan. Proses pembatubaraan disebut proses geokimia karena dipengaruhi oleh proses geologi dan perubahan kimia. Jadi proses pembentukan batu bara itu ada pengendapan tumbuhan, penggambutan, pit, batu bara muda lignit atau disebut pula batu bara coklat, brown coal, kemudian batu bara bituminus, dan batu bara antrasit. Oke, next. Yang pertama itu ada pengendapan tumbuhan. Tahap awal dalam proses pembentukan batu bara. Proses ini melibatkan akumulasi material organik seperti tumbuhan mati di lingkungan tertentu. Kemudian ada penggambutan. Pengendapan tumbuhan tersebut terakumulasi dalam lingkungan yang minim oksigen atau anaerobik, biasanya di daerah rawa yang selalu tergenang air pada kedalaman 1 hingga 10 meter. Kemudian ada pembentukan batu bara muda. Tumbuhan yang terus-menerus mengendap akan menekan bagian bawah sehingga tekanan dan suhu pada bagian bawah akan meningkat, lalu akan mengubah gambut menjadi lignit yang berwarna coklat dengan kandungan 35% karbon. Lanjut untuk pembentukan batu bara bituminus. Setelah itu seiring makin bertambahnya tekanan dan suhu batu bara muda akan berubah menjadi batu bara bituminus atau bituminus coal yang mengandung 68 hingga 86% karbon. Yang terakhir pembentukan batu bara antrasit. Pembentukan batu bara antrasit merupakan tahap paling akhir dalam proses pembentukan batu bara. Terbentuk pada kedalaman 6 hingga 10 km dengan tekanan 600 sampai 1000 bar dan suhu tinggi. Kemudian genesa batu bara. Batu bara terdiri dari banyak tahapan pembentukan dan lingkungan dari tahapan tersebut berbeda-beda. Pada tahap penggambutan terjadi di lingkungan rawa atau dataran rendah yang basah. Lalu selanjutnya pembentukan lignit yang terbentuk dari gambut pada kedalaman dangkal dan suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Batu bara bituminus terbentuk dari akumulasi tebal bahan tanaman mati yang terkubur lebih cepat dari pembusukannya. Selanjutnya batuan antrasit terbentuk pada daerah dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Okay, next. Oke, selanjutnya adalah teori tentang tempat terbentuknya batu bara. Yang pertama itu teori in situ. Teori ini mengatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan terbentuknya di tempat di mana tumbuhan-tumbuhan asal itu berada. Dengan demikian, maka setelah tumbuhan tersebut mati, belum mengalami proses transportasi, segera tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses qualification. Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran yang luas dan merata, kualitasnya lebih baik karena kadar abunya relatif kecil. Batu bara yang terbentuk seperti ini biasanya didapatkan di batu bara muara ini, Sumatera Utara, kayak di gambar ini. Kemudian next. Kemudian teori selanjutnya, teori ini menyebutkan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Dengan demikian, tumbuhan yang telah mati diangkut oleh media air dan berakumulasi di suatu tempat tertutup oleh batuan sedimen mengalami proses qualification.
Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran yang tidak luas, tetapi dijumpai di beberapa tempat. Kualitas kurang baik karena banyak mengandung material pengotor yang terangkut bersama selama proses pengangkutan dari tempat asal tanaman ke tempat sedimentasi. Nah, batu bara seperti ini biasanya ditemukan di daerah Kalimantan, lapangan batu bara Delta, Kalimantan Purba, Kalimantan Timur. Nah, ini contohnya. Next. Kemudian ada jenis bara. Batu bara mempunyai suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat atau grade yang berbeda. Seperti dijelaskan sama tadi. Nah, yang pertama, antras ini merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan atau luster metalik, mengandung antara 86 hingga 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 80%. Nilai yang dihasilkan hampir 15.000 BTU per pon. Kemudian batu bara bituminus. Bituminus mengandung 68 sampai 86 unsur karbon serta kadar air 8 sampai 10% dari beratnya. Nilai panas yang dihasilkan antara 10.500 sampai 15.500 BTU per pon. Selanjutnya ada subbituminus. Subbituminus ini mengandung sedikit karbon dan banyak air. Oleh karena itu menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus dengan kandungan karbon 3 sampai 45% dan menghasilkan nilai panas antara 8.300 hingga 13.000 BTU per pon. Next. Kemudian ada lignit. Lignit ini disebut juga batu bara brontol, batu bara yang sangat lunak dan mengandung air 35 sampai 75%. Nah, ini banyak banget dari beratnya. Lignit merupakan batu bara geologis muda yang memiliki kandungan karbon terendah sekitar 25 sampai 35%. Nilai panas yang dihasilkan berkisar antara 4.000 hingga 8.300 BTU per pon. Dan yang terakhir itu tahap awal dari proses pembentukan batu bara, ya ini di gambut. Gambut ini memiliki kadar air di atas 75% yang masih basah banget serta nilai kalori yang paling rendah. Nah, FYI, daerah yang memanfaatkan tanah gambut sebagai arang itu contohnya di Kalimantan Selatan. Jadi tanah gambut ini tuh bisa dijadikan sebagai arang juga. Tanah gambut ini dapat diolah menjadi arang aktif dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Proses pengolahannya menggunakan teknologi briquette sehingga mudah dikemas dan dijual di pasaran. Next. Oke, selanjutnya ada ekstraksi, metode, dan proses terkait batu bara. Dalam penggunaannya, batu bara melibatkan beberapa tahapan untuk pengambilan serta dalam memproduksinya. Hal tersebut meliputi metode dan proses seperti proses tambang permukaan dan tambang bawah tanah. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses ekstraksi dari batu bara tersebut. Next. Yang pertama ada metode penambangan terbuka. Nah, penambangan terbuka itu tuh metode penambangan yang dilakukan dengan mengelupas atau menggali lapisan tanah dan batuan yang menutupi lapisan batu bara. Metode ini tuh biasanya dipilih kalau misalkan cadangan batu bara berada di kedalaman yang dangkal serta lebih ekonomis untuk diakses melalui pengupasan permukaan. Next. Lalu selanjutnya ada underground mining. Metode ini tuh digunain jika lapisan batu bara ada di jauh bawah tanah. Nah, underground mining itu terbagi menjadi dua proses utama, yaitu tuh ada room and pillar mining sama long hole mining. Nah, keunggulan dari underground mining ini sendiri tuh dampak permukaannya lebih kecil, lalu memungkinkan akses ke cadangan ke dalam jumlah yang lebih besar. Namun, di sisi kelebihannya ada sisi kekurangan, yaitu risiko kecelakaan lebih tinggi serta biaya lebih mahal. Berikut penjelasan terkait room and pillar mining. Jadi, room and pillar mining ini tuh metode bawah tanah yang digunakan untuk mengekstraksi batu bara serta beberapa mineral lain yang berada di lapisan dangkal hingga menengah. Nah, kelebihan dari ini sendiri tuh implementasinya dan fleksibilitas dalam menggali lapisan yang tidak terlalu dalam. Secara keseluruhan, metode ini tuh lebih stabil dan lebih ekonomis. Lalu selanjutnya ada longwall mining. Metode ini tuh ngelibatin ekstraksi seluruh blok atau panel batu bara dalam suatu operasi kontinu menggunakan mesin pemotong otomatis yang disebut longwall shearer. Nah, kelebihan dari metode ini tuh implementasinya tuh mudah dan fleksibilitas dalam menggali lapisan yang tidak terlalu dalam. Maaf, mesin ini tuh bergerak bolak-balik sepanjang blok batu bara, memotong lapisan batu bara dari dinding tambang, dan menjatuhkannya konveyor yang membawanya batu bara ke jalur pengangkutan. Next. Nah, selanjutnya ada proses pengolahan batu bara. Ada tahap pembersihan awal. Tahap ini itu bertujuan menghilangkan kotoran seperti tanah liat atau batuan yang bercampur dengan batu bara. Lalu selanjutnya ada penghancuran
Selanjutnya ada pengeringan. Nah, pengeringan sendiri itu bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam batu bara saat digunakan atau diangkut. Lalu ada pengayaan. Selanjutnya ada proses pemrosesan lebih lanjut seperti gasifikasi dan pencairan. Next. Selanjutnya adalah sumber daya dan cadangan batu bara. Berdasarkan dari data geologi SDM, dapat diketahui bahwa sampai bulan Desember tahun 2023, sumber daya batu bara di Indonesia sebesar 97.297,11 juta ton. Sedangkan cadangan batu bara Indonesia sebesar 31.713,55 juta ton. Berdasarkan nilai kalori batu bara dalam basis GAR, maka sumber daya batu bara Indonesia terdiri atas. Yang pertama, batu bara kalori rendah, kurang sama dari 4.200 kilokalori per kilogram, yaitu 66.267,55 juta ton. Selanjutnya batu bara kalori sedang, lebih dari 4.200 sampai 5.200 kilokalori per kilogram GAR, 15.315,28 juta ton. Selanjutnya batu bara kalori tinggi, lebih sama dari 5.200 kilokalori per kilogram GAR, yaitu 15.714,29 juta ton. Selanjutnya, manfaat batu bara. Yang pertama, sumber energi. Digunakan untuk pembangkit listrik dan proses industri seperti pembuatan semen dan baja. Selanjutnya, bahan baku energi. Ketersediaan yang melimpah. Batu bara kulkas untuk baja dan bahan kimia seperti metanol serta pupuk. Selanjutnya, ketersediaan melimpah, murah dan mudah diperoleh, terutama di negara berkembang. Selanjutnya, diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas. Selanjutnya, teknologi peningkatan nilai tambah, gasifikasi dan pencairan batu bara menghasilkan bahan bakar alternatif. Selanjutnya, dampak ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, potensi batu bara. Yang pertama, masa kini. Sumber energi utama. Saat ini, batu bara masih menjadi sumber energi utama di Indonesia dikarenakan ketersediaannya yang melimpah dan harganya yang relatif murah. Yang kedua, industri baja dan semen. Batu bara juga banyak digunakan dalam industri baja dan semen sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Selanjutnya, gasifikasi dan pencairan. Teknologi gasifikasi dan pencairan batu bara mulai dikembangkan untuk menghasilkan produk turunan yang lebih bersih dan bernilai tambah tinggi. Selanjutnya, stabilitas pasokan. Ketersediaan cadangan batu bara yang sangat besar di Indonesia memberikan jaminan stabilitas pasokan energi dalam jangka panjang. Yang kedua, di masa depan, yaitu teknologi bersih. Pengembangan teknologi bersih akan terus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan batu bara terhadap lingkungan. Selanjutnya, diversifikasi produk. Upaya diversifikasi produk turunan batu bara akan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sumber daya alam ini. Selanjutnya, transisi energi hibrid. Indonesia akan melakukan transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dengan menggabungkan berbagai sumber energi, termasuk batu bara, energi terbarukan, dan lainnya. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi penggunaan batu bara akan fokus utama untuk mengurangi konsumsi dan emisi. Risiko dan dampak lingkungan. Yang pertama, yaitu pencemaran udara. Pembakaran batu bara akan menghasilkan energi emisi berbahaya seperti sulfur, dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida. Selanjutnya, pencemaran air. Limbah dari pertambangan sering mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya yang mencemari sungai dan danau. Selanjutnya, kerusakan habitat dan deforestasi. Aktivitas penambangan batu bara sering menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk deforestasi dan penghancuran habitat satwa liar. Selanjutnya, dampak kesehatan manusia. Paparan terhadap polutan dari pembakaran batu bara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan kronis seperti asma dan bronkitis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.